Hello everyone, in this video I will explain how to analyze data using descriptive statistics. We will calculate measure of central tendency such as mean, median, mode, and also measure of variability including range, quartiles, variance, and standard deviation. And finally, we will draw a polygon based on the data. Baiklah, kita akan mulai dari penjelasan pertama. Kemudian pastikan kalian telah membuka aplikasi Excel di laptopmu dan di sini saya telah mencantumkan data yang saya akan hitung. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuat tabel. Pertama-tama kalian harus blok dulu kolom yang akan kalian buat tabel sekitar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan blok sekitar 7 kolom dan sekitar 30 baris seperti yang dapat kalian lihat di layar saya. Nah, setelah semuanya terblok, kemudian kalian lihat ke atas ada insert, kalian tap insert. Nah, kemudian pencet tabel. Kalian wajib checklist yang table has headers karena di sini dibutuhkan headers untuk menamai kolom-kolom tersebut seperti ini dan tekan OK. Seperti ini kalian bisa melihat. Dan di sini ada warna-warna di table designs. Kalian bisa memilih warna apa yang kalian suka supaya lebih menarik. Nah, di sini kalian bisa membuat tabel untuk menyimpan data-data seperti median, mean, dan yang lainnya di sini. Bisa ikuti cara saya dengan cara blok. Seperti ini. Kalian setelah blok semua, bisa lihat di atas ada gambar seperti tabel. Setelah itu, kalian tap yang all. Nah, setelah di tap, bisa kalian lihat bahwasannya tabel siap untuk digunakan. Kita pindah dulu ke kolom utama, yaitu ke kolom 1. Kalian tap kolom 1, kemudian kalian ketik score. Seperti ini. Di sini saya akan mempercepat penamaan kolom lainnya, supaya tidak menghabiskan waktu. Nah, kita akan membuat pangkat 2. Kalian blok dulu angka 2-nya, seperti ini. Nah, setelah diblok, kalian pencet kanan, dan di sana ada format cell. Kemudian kalian pilih yang script. Oke? Dan bisa dilihat bahwasannya itu ada pangkat 2. Nah, di sini adalah tabel yang siap digunakan, yang telah saya namai. Kemudian, sekarang kita akan mengurutkan dengan cara blok data mentah yang setelah kita tadi tulis, seperti ini, blok sampai bawah. Terus, nah kemudian kita copy di sebelah sini ya teman-teman. Dan setelah copy, kita simpan di bagian score. Nah, paste. Nah, setelah itu kita ke sort and filter. Kalian pilih yang sort small to large. Seperti ini. Tap. Nah, berikut ini telah terurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita akan menghilangkan atau remove duplikat. Kalian pencet data ya, seperti yang saya itu. Kemudian, kalian hanya skornya saja yang di checklist, kalian hilangkan dulu seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, seperti ini. Kalian pencet OK. Nah, di sini sudah remove duplikat-duplikatnya, jadi hanya tersisa 1 setiap angka. Sekarang kita akan mulai menghitung frekuensi. Seperti ini. Jangan lupa kalian untuk mengetik sama dengan, karena itu adalah hal penting dalam Excel, supaya Excel tersebut hitung. Kemudian kita ketik conif, kalian bisa cari conif. Nah, ada di bawah. Dan tab. Setelah di tab, kita blok yang awal, yang A, yang data mentah, seperti ini. Dan kemudian kalian hanya fokus kepada skor yang awal, yang 64. Tab, kemudian enter. Nah, berikut adalah frekuensi. Kalian bisa lihat bahwa itu semua adalah frekuensi dari skor yang tadi. Nah, bisa lihat ke bawah seperti ini.
Nah, sebelum itu kita sum dulu ya, atau jumlahkan, yaitu dengan cara ketik sum, seperti ini, dan pilih yang sum saja. Nah, sum, dan blok dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, asal yang skornya aja yang di blok. Dan enter. Nah, berikut adalah jumlah dari skor 3628. Nah, sekarang kita pindah ke X kali F, jangan lupa untuk sama dengan. Kemudian pencet yang skor, karena skor itu X. Dan jangan lupa untuk tekan bintang sebagai kali di keyboard Anda. Ada bintang. Nah, kemudian pencet frekuensi, tab, dan tab enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memudahkan, biar kalian tidak hitung satu-satu, kalian cukup seret dari atas ke bawah dan ya. Nah, kemudian itu akan otomatis juga sumnya terjumlahkan, seperti itu. Bisa kalian lihat. Kemudian kita lanjut ke X kurang min. Nah, X kurang min ini, kalian jangan lupa untuk mengetik sama dengan. Tapi sebelum itu, saya lupa bahwasannya ini harus menghitung dulu minnya dulu. Nah, untuk mencari min, ketik dulu sama dengan. Setelah itu kalian bisa ke bawah. Dan pencet yang X kali F, jumlah yang sum yang telah dijumlahkan, yang 4928. Kemudian ketik di keyboard Anda yang dibagi, kemudian pencet juga yang frekuensi dan enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya hasilnya. Mari kita scroll ke atas. Nah, kita ke home dan kita klik dulu supaya hanya tersisa 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita ke Excel ya, supaya cepat. Ketik average, kemudian blok yang data A, data mentah. Kemudian enter. Apakah hasilnya sama? Tentu saja sama. Kalian hanya tinggal crease saja dan sisakan 2 di belakang koma. Nah, setelah menghitung min, kita bisa menghitung X kurang min. Seperti biasa, kalian hanya sama dengan, kemudian skor, dan ketik kurang. Dan tab yang manual. Kemudian di sini, kalian tambahkan dolar di antara L, jadi di depan L dan di tengah, di setelah L ya, seperti ini. Dan bentar, dan enter. Kemudian biar sama, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, dan X kurang min telah. Nah, di sini kita supaya hanya tersisa 2 saja. Kemudian kita lanjut ke X kurang min kuadrat, sama dengan, ya, kemudian tab yang di pinggir, dikali dengan dirinya sendiri. Kalinya jangan lupa untuk menggunakan bintang, dan tab, kemudian enter. Nah, seperti biasa kita tarik dulu, dari atas ke bawah, supaya otomatis terisi. Dan jumlahnya juga otomatis terisi juga. Nah, di sini kita crease supaya hanya tersisa 2 di belakang koma. Nah, sudah. Kita lanjut juga yang di bawah, kita crease biar hanya tersisa 2 di belakang koma. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu X kurang min kuadrat, yaitu kalian jangan lupa untuk ketik sama dengan, dan F-nya adalah frekuensi. Kita tab yang pertama, frekuensi, kemudian kita kali, jangan lupa kali itu adalah bintang di pinggir. Yang di pinggir ya guys, seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, seperti biasa kita ke bawahin lagi guys, seperti ini, dan ini otomatis terisi. Seperti biasa kita crease supaya menyisakan 2 angka, kemudian yang bawah pun, yang jumlah kita crease
supaya menyisakan 2 angka. Oke, kita move ke kolom berikutnya, yaitu kita akan mencari median. Seperti ini, kalian blok dulu. Nah, kita urutkan dulu untuk mencari median. Nah, setelah diurutkan, sort small storage, continue with the current selection. Nah, seperti ini, kalian bisa lihat. Sudah terurutkan. Kemudian kalian tab. Jangan lupa sama dengan dulu di mediannya ya, guys. Ini kan ada 38, berarti di angka, di angka 19 dan di angka 20 ditambah. Seperti ini, kalian bisa lihat di atas, kurung dibagi 2 dan enter. Sama hasilnya seperti ini, betul sekali. Dan kita coba yang Excel. Jangan lupa untuk mengetik sama dengan, kalian ketik median di keyboard Anda, kemudian tab, dan kalian hanya blok yang A saja, seperti ini, dan enter. Nah, hasilnya sama. Kita ke mode hanya lihat angka terbesar di bagian frekuensi, nah yang 132 berarti. Nah, di sini ya, yang angka 4, berarti pinggirnya yaitu 132. Kita tulis di sini mode-nya 130 di sini guys, 132. Kemudian di sini kita sama dengan cari mode dan blok yang B atau yang A boleh, dan enter. Nah, ini hasilnya sama. Kemudian kita cari range. Biasa range sama dengan, kemudian kalian tab yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Nah, itu adalah hasil dari range, 99. Nah, sekarang kita buktikan dengan Excel sama dengan cari max. Kita blok yang A. Jangan lupa untuk tutup kurung. Dikurangi min, cari min. Kita blok yang A lagi. Dan jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, sama kan? Nah, kita cari kuartil 1, yaitu dengan rumus sama dengan dulu ya, 1/4 dikali, buka kurung, frekuensi yang di bawah yang 38 ditambah 1. Jangan lupa untuk tutup kurung, sama dengan 9,75. Nah, di sini kalian untuk mencari versi manual, kalian hanya blok dulu ini yang frekuensi dan lihat sumnya, berarti antara 975. Ya, karena di sini 10, berarti 8 dan 10, berarti kita ambil yang 10, sum 10. Yaitu berarti dikalikan dengan dirinya sendiri. Jangan lupa sama dengan seperti biasa. Tadi yang 10 di angka 121 ditambah dirinya sendiri, tutup kurung, dibagi 2. Nah, berikut adalah hasil dari kuartil 1. Nah, kita ke versi Excel sama dengan cari kuartil. Nah, blok yang A, kuartnya, itu arahnya yang A. Kemudian kuartnya, kita tab yang first. Jangan lupa untuk tutup kurung. Nah, ini beda sedikit, tidak apa-apa ya guys. Kita move ke Q2. Nah, versi manualnya kita akan menghitung secara rumus berikut. Sama dengan 2/4 dikali, jangan lupa kurung, seperti biasa yang frekuensi ditambah 1 kurung sama dengan. Nah, kalian berarti cari di antara 19,5. Kita blok dahulu seperti biasa frekuensinya, dan kalian lihat sum di bawah. Nah, 19 ya, sudah ada 19. Berarti kalian ambil yang frekuensi 1 dengan 4. Berarti ambil yang 130 dan 132. Nah, seperti biasa sama dengan buka kurung 130 yang tadi
ditambah 132 kurung dibagi 2 sama dengan. Nah, kita buktikan dengan Excel karena Q2 ini harus sama persis, yaitu dengan biasa kuartil. Arraynya jangan lupa yang A, dan kuartnya kalian kuart dulu, pencet yang median. Nah, kemudian tutup kurung jangan lupa. Nah, enter, dan hasilnya sama, Q2 harus sama. Nah, kita hitung Q3 sama dengan rumusnya 3/4 dikali buka kurung. Nah, kalian di sini seperti biasa ke frekuensi yang 38 ditambah 1. Buka tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kemudian kita cari sumnya 29. Nah, berarti kalian ambil yang frekuensinya 3 dan 2. Di sini sama dengan 138 ditambah 139 buka kurung dibagi 2 dan enter. Kita lanjut ke versi Excel-nya, itu sama dengan kuartil, ketik kuartil, dan arraynya seperti biasa yang A. Kemudian kuartnya kalian ambil yang third. Nah, kemudian jangan lupa untuk tutup, enter. Seperti ini. Tidak apa-apa jika ada perbedaan sedikit, asalkan yang Q2-nya itu sama persis. Untuk mencari interkuartil, sama dengan kalian tab yang Q3 dikurang yang Q pertama. Nah, hasilnya 17,5. Nah, kita cari versi Excel. Kalian ketik kuartil dan cari kuartil. Arraynya seperti biasa blok yang A. Kuartnya kalian ambil yang third. Nah, tab. Jangan lupa untuk tutup kurung. Kemudian kalian tekan kurangi. Ketik lagi kuartil, arraynya seperti biasa yang A, dan kuartnya kalian pilih yang pertama, yang first. Tutup kurung, dan enter. Nah, ini tidak apa-apa, hasilnya berbeda sedikit. Kemudian kita beralih ke variance, sama dengan kalian lihat di fx kurang min kuadrat, kalian pencet yang sumnya atau yang jumlahnya. Kemudian bagi, ini sesuai rumus ya, kurung, kemudian ambil yang frekuensi, tapi yang frekuensi dikurang 1. Kemudian tutup kurung, sama dengannya dengan enter. Nah, seperti ini hasilnya. Kita crease dulu supaya hanya tersisa belakang koma 2. Nah, di sini kita versi Excel sama dengan kalian ketik var. Nah, var. Kemudian blok yang A, data mentah. Kemudian kalian jangan lupa untuk tutup kurung dan enter. Nah, seperti ini hasilnya. Kita crease seperti biasa supaya hanya tersisa 2 di belakang koma. Lanjut ke standard deviation. Kalian sama dengan, kemudian kalian cari SQRT. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tab yang variance. Tab, kemudian jangan lupa tutup kurung, dan enter. Nah, hasilnya sudah. Kemudian kita ke versi Excel, sama dengan kalian cari stdef. Nah, yang ini. Kemudian kalian blok yang A, seperti biasa data mentah, kemudian tutup, jangan lupa, dan enter. Nah, hasilnya sama, kalian tinggal crease saja, sisakan 2. Nah, next, kita akan membuat poligon, yaitu dengan cara kalian blok dulu bagian frekuensi dan score. Cari di insert, kemudian kalian tap yang recommended chart. Tap yang pertama ya, yang pertama saja. Nah, sudah berhasil. Kemudian kalian sesuaikan ukuran dan tempat yang kalian mau. Saya simpan di sini. Nah, seperti ini
hasilnya. Ini sekarang saya akan mewarnai. Kalian bisa melihat bahwa di sana ada gambar seperti ember. Nah, kalian hanya tap saja. Kemudian kalian bisa mewarnai tabel kalian sesuai yang kalian mau. Nah, di sini saya mempercepat proses pewarnaan. Dan ini hasil akhir dari tabel yang saya kerjakan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video tutorial saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.